sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa sebenarnya mahiyal mabadi' wal khutuwat allati idza salaktaha wasalta ila najah. Jadi apa sebenarnya langkah-langkah yang harus kita ambil ketika kita ingin mencapai keberhasilan? Jalan apa? Cara apa? Langkahnya seperti apa ketika kita ingin berhasil? Yang pertama adalah al-mabda'ul awwal. Poin yang pertama adalah, langkah yang pertama adalah tahdidul hadaf. Batasi dulu tujuan kita. Perjelas dulu tujuan kita, apa yang kita lakukan. Lembaga juga begitu. Lembaga atau organisasi ketika ingin melakukan sebuah kegiatan, lembaga pendidikan ketika ingin memberikan atau membangun sebuah pendidikan, ya harus batasi dulu, perjelas dulu langkahnya kemana. Jangan ketika sudah di awal seperti ini, tiba-tiba di pertengahan berbeda. Demikian pula misalkan organisasi-organisasi yang ada ketika ingin melakukan sebuah seminar atau sebuah kegiatan, batasi dulu tujuannya itu, perjelas dulu tujuannya. La budda an tahtar laka tahassus ba'da dirasati tahassusat bil bisalbiyatiha wa ijabiyatiha wa tahtar tahassus al munasib. Jadi apa? Jadi kau pilih dulu mana yang akan kau jadikan tujuan. Di sini apa nilai positifnya, apa nilai negatifnya. Nah, itu harus harus dipelajari, harus diketahui. Kalau aku milih A, nilai positifnya seperti ini, nilai negatifnya seperti ini. Milih B, demikian pula. Nilai positifnya seperti ini, nilai negatifnya seperti ini. Seperti ini. Nah, kita lihat batasi tujuan kita. Kita ketahui dulu plus minusnya, positif negatifnya. Nah, kita harus ketahui, jangan kita melakukan sebuah pendidikan atau sebuah kegiatan tanpa memandang itu semua. Ya sudah, kerjakan saja. Seseorang ketika ingin membuat makanan pasti ada takarannya, ditimbang supaya apa? Rasanya pas hari kemarin, hari esok, dan yang akan datang pas dan jadi benar-benar mempunyai apa? Timbangan, takaran, baru terwujud. Ketika kita ingin melakukan, ketika ingin kita belajar, apa yang akan kita pelajari? Itu perjelas. Setelah kita sudah mantap, baru kita pilih, kita harus melakukan seperti ini. Anak harus belajar seperti ini. Jadi batasi dulu, ketahui dulu tujuan yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah, langkah yang kedua, tahdidul awlawiyah, yaitu batasi, ambil yang penting. Misalkan kalian belajar bahasa Inggris, pelajari dulu grammarnya penting. Ingin belajar bahasa Arab, pelajari dulu nahwu shoroh. Jangan langsung ketika ingin belajar bahasa Arab langsung ingin sesuatu yang sudah melewati, sudah ada di depan aja. Tapi ma'al asaf al-katsir min syababina yahtar tahassus al-ashal wal asrar. Tapi sayang sekali banyak sekarang anak-anak muda, pelajar-pelajar yang ingin mencari jalan pintas belajar. Misalkan dia kuliah, yang penting dia dapat ijazah. Dia sekolah, yang penting dia dapat ijazah. Mau paham atau tidak paham ya masalah belakangan. Gimana SDM masyarakat akan tercipta kalau hanya memikirkan keberhasilan itu adalah secari kertas, sebuah secari ijazah, tanpa melihat bahwa dia memiliki kemampuan atau tidak. Dia belajar 5 tahun telah menguasai pelajaran atau tidak. Kalau dia 5 tahun
belajar hanya mengharapkan secari kertas, malah sangat disayangkan. Bagaimana generasi ke depan, terutama generasi dari pengikut Ahlul Bait akan bertambah maju, akan menjadi umat yang memiliki keimanan dan kecintaan kepada Ahlul Bait menjadi kuat. Sebaliknya, jadi saya sangat disayangkan sekali banyak sekarang pemuda-pemuda, pelajar-pelajar yang ingin belajar itu mencari jalan pintas. Hadza laisa najah wa laisa hadza laisa najah. Ini bukan keberhasilan. Misalkan sebuah lembaga telah meluluskan 100 santri, dia menganggap telah berhasil meluluskan, tapi dia tidak melihat 100 santri ini mempunyai kualitas atau tidak. Dia hanya menganggap keberhasilan itu dari banyaknya yang lulus. Bal tahtar tahassusan fa wa aktsar fa'idan min mustami. Kita harus salah. Jadi harus pemuda itu memikirkan ketika dia belajar itu apa yang dia pelajari bermanfaat untuk diri dia dan untuk masyarakat atau tidak. Kalau dia tidak memikirkan seperti itu, ya bagaimana dia akan berhasil? Keberhasilan itu bukan dilihat dari secara ijazah atau secara kertas. Warada anil Imam alaihi salam khairun nas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah orang manusia itu bermanfaat untuk masyarakat. Ketika dia belajar 10 tahun hanya mengharapkan secara kertas tapi tidak bermanfaat untuk manusia, untuk apa? Apalagi untuk dirinya tidak bermanfaat, untuk apa? Ya, untuk apa? Ada seorang yang belajar benar-benar 5 tahun, 10 tahun dan dia tidak mengharapkan secara kertas dan berhasil dan dia bermanfaat untuk manusia. Inilah yang disebut manusia berhasil. Inilah yang disebut dengan pelajar berhasil. Yang ketiga adalah percaya diri, as-siqah bizzat. Hal anta wasiqun bi nafsik? Apakah engkau percaya pada dirimu sendiri? Qad yaqul sahas hadza ghurur. Kadang ada yang mengatakan bahwa ini seperti sombong, dan demikian sombong beda. Lakin farq bainal ghurur wa bainas siqah bizzat. Percaya diri dan sombong itu beda. Jadi al-ghurur huwa syu'uru bin naqsi fa yukhatti syu'urahu bin naqsi. Jadi sombong itu dia memiliki kekurangan lalu dia tutupi bahwa dia itu merasa bisa. Dia bisa. Nah itu namanya sombong. Ana misalkan tidak tahu 2 tambah 2 tidak tahu, tapi ana tutupi ketidaktahuan ana dengan mengatakan seperti ini. Ana tidak tahu masalah ini, ana tutupi, ana jawab begini. Nah itu namanya sombong. Sombong itu adalah merasa kurang tapi dia tutupi kekurangannya, lalu dia tampakkan bahwa dirinya itu apa? Seakan-akan. Jadi sombong itu Al-Fakir ulangi, sombong adalah apa? Asyur bin naqas fa yukhatti syuruhu bin naqas bi an tubris sahsya. Jadi apa? Sombong itu dia kurang. Dia merasa dia kurang, lalu dia tutupi kekurangannya itu dengan apa? Menampakkan dirinya itu seakan-akan tidak kurang. Itu sombong. Tapi kalau percaya diri berbeda. Percaya diri dia yakin bahwa dia itu bisa dan dia tidak menutupi kekurangannya dan dia percaya diri meskipun apa dia itu mengalami kegagalan, dia percaya diri pasti akan berhasil. Di sini dikatakan oleh Imam Ali Amirul Mukminin alaihi salam mengatakan, la takun mutasyaiman sik bi nafsik daiman. Jangan kau merasa sebagai pelajar itu merasa pesimis, merasa tidak percaya diri. Sik bi nafsik daiman, selalu tanamkan percaya diri ketika kita belajar. Tafaul bil khair tanjah.
Ketika kita selalu melakukan berinteraksi dengan hal-hal yang baik, pasti akan mendapatkan keberhasilan. Jadi apa? Yatahaddas anil thiqqa bizzat yaqul thiq bi qudratik. Jadi kita harus yakin dengan kemampuan kita. Kita harus percaya diri dengan kemampuan kita. Itu langkah yang ketiga yang harus kita lakukan, yaitu apa? Kita harus percaya kepada diri kita sendiri. Jangan pesimis. Meskipun kegagalan itu selalu datang kepada kita, tapi suatu saat pasti keberhasilan itu akan menghampiri. Al-mabda' al-khamis, yaitu langkah yang kelima yang harus kita al-mabda' al-rabi, yang keempat adalah al-azimah, tekad, keguguhan. Nah itu, tidak putus asa. Itu adalah langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh setiap pelajar penuntut ilmu. Thalabul ilmi wa thalabul mal mani la yashba'an. Itu hadis Rasulullah mengatakan bahwa orang yang tidak pernah kenyang adalah orang pencari harta dan orang pencari ilmu. Seperti orang yang pencari harta, orang yang memiliki tijarah, dagangan, perdagangan. Ketika dia berhasil dalam satu dagangan, dia pasti akan membuka dagangan yang lain terus hingga bercabang-cabang. Itu adalah orang yang mencari harta, tidak akan pernah puas. Ketika dia berhasil di dalam satu perdagangan ini, maka dia akan membuka lagi terus. Orang yang menuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu ketika dia mempelajari ini, dia terus akan mencari. Dia akan mencari, nanti dia akan cari lagi, terus dia akan cari, tidak ada akhirnya. Tapi beda, pencari harta dengan pencari ilmu di sisi Allah jauh berbeda. Kalau hanya pencari harta itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak ada nilainya, tidak ada mulianya di sisi Allah. Tapi orang yang tidak pernah kenyang dengan ilmu, maka malaikat, sayap-sayap malaikat itu akan selalu menaunginya. Rahmat Allah akan selalu menaunginya. Kemudahan dalam hidup pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagi mereka yang tidak pernah kenyang menuntut ilmu, tidak pernah putus asa. Jadi tekad bulat, kesungguhan, al-azim. Yang selanjutnya adalah yang kelima, mengontrol, idaratuz zat, mengontrol diri kita. Kita memiliki syahwat, kita memiliki akal. Allah memberikan kepada kita syahwat dan juga memberikan kepada kita akal. Kita harus kontrol. Innallaha warada an Imam Ali alaihi salam, innallaha rakkaba fi i'adan aqlan wa syahwatan faman qalaba aqluhu syahwatahu fahuwa khairun minal malaikat. Orang yang mengalahkan syahwatnya dengan akalnya yang dikedepankan, maka dia lebih baik daripada malaikat. Dia lebih mulia daripada malaikat. Nah, kita harus mengontrol. Terkadang orang menuntut ilmu itu ada pasang surutnya, ada jenuhnya, ada bisikan-bisikan. Melihat temannya seperti ini, dia juga akan seperti ini. Nah, itu harus mengontrol. Dalam belajar, dalam bergaul, nah itu harus dikontrol benar-benar di dalam menuntut ilmu idaratuz zat, yaitu mengontrol diri. Yang keenam adalah ittikhazul qarar wal mubarak. An-najih atau an-najih walladzi la yatawana wala yata'akhkhar mata ittadakhat lahu al-ahdab ittakhazul qarar wa badal. Jadi dia harus apa? Ittikhazul qarar, cepat mengeksekusi, cepat mengambil keputusan kalau dia menghadapi sesuatu.
Jadi ketika tujuannya itu sudah di depan mata, dia harus langsung eksekusi. Jangan takut, jangan ragu. Dia ingin belajar ini, langsung eksekusi, langsung ambil, langsung pelajari. Jangan takut. Ittikhadul qarar, langsung mengambil keputusan dengan cepat. Jangan menunda-nunda, jangan memikirkan apakah mungkin ketika ada orang ingin belajar menuntut ilmu, pelajaran agama, hauzah, lalu orang tuanya mengatakan nanti kamu sudah besar akan makan apa? Yang memberi makan bukan orang tua kita, yang memberi makan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang tua kita adalah sebagai wasilah, tapi Allah semua yang memberikan rezeki. Selama kita mengikuti langkah-langkah tadi dalam menuntut ilmu, Allah pasti akan menjamin. Tapi kalau kita tidak mengikuti langkah-langkah tadi, ya kegagalan. Jadi jangan disalahkan ketika ada santri atau pelajar yang belajar agama 4 tahun, kok saya nggak dapat pekerjaan, kok saya tidak bisa jadi ustadz, kok saya tidak bisa mengajar. Menuntut ilmu itu tidak seperti itu. Menuntut itulah banyak pemuda-pemuda pelajar sekarang itu belajarnya hanya mengambil jalan pintas. Aku ingin masuk hauzah 3 tahun 4 tahun saja. Aku ingin masuk pesantren 3 tahun 4 tahun saja. Setelah itu sudah apa yang dia dapatkan? Belajar agama 4 tahun, apa yang dia dapatkan? Tidak dapat apa-apa. Dia hanya sebuah bekal dia saja. Sehari-harinya itu pun kalau menutupi segala permasalahan yang ada dalam hidupnya. Jadi banyak orang yang menilai bahwa belajar itu bisa diperoleh dengan instan, itu salah besar. Nah itu tadi adalah yang keenam, eksekusi, ambil keputusan segera ketika tujuan yang kita inginkan sudah ada di depan mata kita. Yang terakhir adalah al-mabda' sabi' ikhtar asdiqa an-najihin hatta tanjah hatta tasbah najihan. Jadi ketika kita menuntut ilmu, pasti samping kiri kanan kita itu akan ada teman. Pilihlah teman yang terbaik, pilihlah mereka yang telah berhasil dalam menuntut ilmu. Seperti pedagang. Ketika ada seseorang ingin memulai perdagangan, ingin dagang, pasti dia akan bertanya kepada orang yang telah berhasil dalam berdagang. Dia ingin berdagang seperti dia, pasti dia akan nanya kepada orang yang berhasil itu. Tidak mungkin dia bertanya ingin berdagang tapi kepada orang yang gagal dalam berdagang. Dia ingin menjadi guru, ya dia bertanya kepada seorang yang telah berhasil menjadi guru. Jadi ketika menuntut ilmu pun demikian. Ketika kita ingin berhasil, kita bergaul, dekati orang-orang yang telah berhasil. Seperti itu. Baru juga kita akan mengetahui nanti seperti apa keberhasilan itu. Inilah sedikit yang bisa saya sampaikan, bahwa menuntut ilmu itu sekali lagi bukan seperti membalikkan telapak tangan, dan langkah-langkah yang harus kita jalani dalam menuntut ilmu itu pun tidak mudah. Nah tadi adalah yang telah saya sampaikan. Ini adalah pelajaran yang telah disampaikan oleh Ayatullah Sayyid bin Abbas. Ana sadur dan ana sampaikan di dalam channel ana. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terlebih untuk ana sendiri dan untuk kita semua dan untuk anak-anak kita, bahwa belajar itu jangan sama sekali mengharapkan ketika kita belajar dan kita ingin berhasil, jangan jadikan anak itu pedomannya adalah secarik ijazah, tapi jadikan bahwa ketika anak kita dalam menuntut ilmu itu, tanamkan keberhasilan itu ya keberhasilan yang mampu, yang ada hasilnya. Ketika tukang kayu membuat lemari, membuat meja, membuat kursi, yang ketika dikatakan berhasil tukang kayu itu ketika ada wujudnya, ada lemarinya, ada kursinya, ada mejanya, itu keberhasilan. Ada yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, lemari bisa dimanfaatkan oleh orang lain, meja
manfaatkan orang lain, kursi juga. Tapi kalau secara kertas, apakah orang lain bisa memanfaatkan? Belum tentu. Diri kita belum tentu juga kalau kita tidak mempunyai kemampuan. Itulah. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.